Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, atas nama Al-Aswar dengan NIM 1054011000820. Dan yang kedua, atas nama Nur Afni Hendra dengan NIM 1054011000920. Dan yang ketiga, atas nama Subaidah dengan NIM 1054011020620. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada video ini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Baik, saya atas nama Subaidah yang ingin memaparkan materi pertama tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi, pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud organisasi internasional. Jadi, organisasi internasional merupakan organisasi yang menjadi subjek hukum internasional dan memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena memiliki subjek hukum internasional, maka organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam konvensi internasional. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam organisasi internasional ini? Jadi, keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Adapun beberapa peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional yaitu yang pertama, peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia menjadi anggota PBB secara resmi pada tahun 1950 dan menjadi anggota ke-60 PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga terdaftar dalam beberapa lembaga PBB lainnya. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada masa sidang tahun 1974. Hal itu menjadi salah satu prestasi Indonesia di kancah internasional. Indonesia juga pernah terlibat dalam pasukan perdamaian PBB, di mana Indonesia mengirim pasukan Garuda. Pengiriman pasukan ini bertujuan untuk misi perdamaian PBB di negara yang sedang mengalami konflik. Indonesia juga pernah menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB yang terdiri dari 47 negara pada tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Hendra, NIM 1054011000920. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan melanjutkan materi dari saudari Subaidah. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia berperan aktif dalam organisasi internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama liberal dengan beberapa negara dengan menggunakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik bebas aktif membuat Indonesia berperan secara aktif dalam perjuangan menciptakan perdamaian dunia dan mengatasi ketegangan internasional. Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara pembentuk ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama dalam politik luar negeri di Indonesia. Gedung Sekretariat ASEAN disepakati oleh negara-negara ASEAN bertempat di Jakarta, Indonesia. Indonesia juga berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Baik, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Al-Aswar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Al-Aswar. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu 3. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia yang merupakan negara berkembang dan menyadari pentingnya gerakan non-blok ini
sebagai wadah memperjuangkan cita-cita. Indonesia yang memiliki prinsip politik bebas aktif membuat Indonesia bebas menentukan jalannya sendiri dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Hal ini dilakukan agar Indonesia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri gerakan non-blok ini pada tahun 1992 sampai 1995. Indonesia menjadi pemimpin gerakan non-blok ini. Selama menjadi pemimpin gerakan non-blok, gerakan ini berhasil berperang dalam percaturan politik global. Nah, jadi itu tadi perang Indonesia dalam organisasi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi, perdamaian dan keamanan internasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, sebab hal itu dapat membuat warga negara tersebut merasa nyaman dan tentram ketika menduduki negara tersebut. Tak heran jika banyak negara yang selalu berupaya untuk menciptakan perdamaian, bukan saja di negaranya sendiri, tetapi juga di dunia. Indonesia salah satunya yang memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia sendiri seperti diketahui merupakan sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara ataupun bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, atau pengakhiran seluruh bentuk pertikaian. Sejak 1945, PBB beserta 5 anggota permanen Majelis Keamanannya, yakni Australia, Rusia, Cina, Prancis, dan Britania Raya, telah bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Meski tak sedikit negara-negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu. Itulah keikutsertaan PBB, ASEAN, serta gerakan non-blok dalam berbagai cara pun dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, baik itu di tingkat regional maupun internasional. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.